Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia Hamidah dari kelas KJ001, mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis dengan nomor induk mahasiswa 202006060004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu alat dari Basic Electrical, yaitu TENS. Nah, TENS ini adalah akronim dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, yaitu stimulasi elektrikan yang diberikan untuk mengontrol rasa nyeri dengan cara mengaktifasi sistem aferen. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu tentang sistem aferen ini. Nah, sistem aferen ini adalah suatu sistem saraf yang mengirimkan rangsang dari reseptor atau indera menuju ke sistem saraf pusat. Nah, jalur yang akan dilalui oleh energi elektrikan yang keluar dari TENS ini akan masuk ke dalam tubuh melalui gel pad atau elektroda yang akan diterima oleh reseptor sensori yang ada pada kulit. Lalu setelah itu akan terjadi depolarisasi pada saraf nyeri, saraf motorik, dan saraf sensori. Setelah itu, impuls akan diteruskan menuju ke sistem saraf pusat melalui jalur aferen. Setelah impuls sampai di sistem saraf pusat, informasi tersebut akan diinterpretasikan dengan berbagai cara. Perubahan-perubahan fisiologis tentunya tidak akan pernah lepas ketika kita memakai alat-alat atau modalitas dari elektrofisika dan sumber fisis ini. Berikut akan saya jelaskan mengenai perubahan-perubahan fisiologis yang akan kita dapatkan ketika kita memakai TENS. Jadi yang pertama itu adalah mengontrol rasa nyeri akut dan kronis, yang kedua adalah mengurangi bengkak, yang ketiga adalah mengurangi dan menghambat muscle spasm atau mengurangi dan menghambat kram otot. Yang keempat adalah mengurangi sendi kontraktur, yaitu sendi kontraktur ini adalah suatu kondisi di mana sendinya itu menjadi kaku, karena kan seharusnya sendi pada tubuh manusia itu fleksibel. Nah, untuk sendi kontraktur ini sendinya itu mengalami kekakuan. Yang kelima adalah meminimalisir atrofi otot. Nah, atrofi otot ini adalah suatu kondisi ketika massa pada otot itu menyusut. Yang selanjutnya adalah menstimulasi tissue healing atau menstimulasi penyembuhan pada jaringan. Yang selanjutnya ada menstimulasi muscle reeducation. Yang selanjutnya ada menstimulasi fracture healing atau menstimulasi penyembuhan fraktur. Yang terakhir adalah menstimulasi kekuatan otot. Yang selanjutnya adalah indikasi dari penggunaan TENS, yaitu kondisi-kondisi di mana pasien diperbolehkan atau disarankan untuk menggunakan TENS. Yang pertama adalah post-operative abdominal pain, yaitu nyeri pada abdomen atau pada perut pasca operasi. Yang kedua adalah low back pain, yaitu nyeri pada punggung bagian bawah. Yang ketiga adalah labor and post-labor pain, yaitu nyeri pada saat atau sesudah kontraksi rahim dan leher rahim terbuka untuk jalannya bayi. Yang keempat adalah post-operative thoracic pain, yaitu nyeri pada dada pasca operasi. Yang kelima adalah osteoartritis, yaitu peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan tulang rawan. Yang keenam adalah neurogenic pain, yaitu terjadinya sirkulasi darah yang tidak normal diakibatkan oleh cedera saraf tulang belakang. Yang selanjutnya adalah dysmenorrheal pain, yaitu nyeri yang dirasakan di perut bagian bawah pada saat atau sebelum menstruasi. Yang selanjutnya adalah post-operative orthopedic pain, yaitu nyeri di sistem pergerakan tubuh pasca operasi. Yang selanjutnya adalah rheumatoid arthritis pain, yaitu peradangan pada sendi akibat kekebalan tubuhnya menyerang jaringannya sendiri. Yang selanjutnya adalah orofacial atau nyeri kraniofasial, yaitu nyeri yang dapat dirasakan di sekitar mulut, wajah, dan leher. Yang terakhir adalah chronic pain syndrome, yaitu kondisi di mana seseorang merasakan nyeri terlalu lama hingga 3-6 bulan atau bahkan lebih lama daripada itu. Yang selanjutnya adalah kontraindikasi dari penggunaan TENS atau kondisi-kondisi di mana pasien tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk memakai TENS. Jadi yang pertama ini adalah kondisi pasien di mana pasien mempunyai alat pacu jantung pada tubuhnya. Yang kedua adalah kondisi pasien di mana pasien mempunyai respon alergi pada elektroda, gel, tape, ataupun plester. Yang ketiga adalah kondisi pasien di mana pasien mempunyai epilepsi. Yang keempat adalah penempatan elektrod di atas luka dermatologis seperti dermatitis dan eksema. Yang selanjutnya adalah penempatan alat di atas sinus karotis di bagian anterior. Yang selanjutnya adalah penempatan alat di atas area perut, panggul,
dan lumbal dari wanita yang sedang hamil di trimester pertama karena akan menginduksi labor. Yang selanjutnya adalah dosis dari penggunaan TENS. Nah, dosis ini terdiri dari frekuensi, intensitas, dan waktu. Nah, untuk frekuensi, TENS ini menggunakan low frekuensi atau frekuensi rendah. Karena TENS ini hanya menggunakan frekuensi dari 0 sampai 100 Hz. Yang kedua adalah intensitas. Nah, untuk mengetahui intensitas seseorang, kita harus mengetahui dulu nilai minimal dan nilai maksimal sensori seseorang hingga timbulnya kontraksi. Nah, setelah nilai-nilai tersebut sudah kita ukur atau sudah kita ketahui, nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal dikalikan dengan 50% dan ditambah nilai minimal. Sebagai contoh, seorang pasien memiliki nilai maksimal sebesar 30 mA dan memiliki nilai minimal sebesar 4 mA. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus, nilai maksimal dikurangi nilai minimal yaitu 30 dikurangi 4, yaitu 26. Dan 26 dikalikan dengan 50% ditambah 4, yaitu 50% dari 26 kan 13 nih. Jadi 13 ditambah 4 yaitu 17. Maka nilai intensitas dari orang tersebut adalah 17 mA. Yang selanjutnya adalah waktu. Nah, waktu yang dapat digunakan untuk memakai TENS ini adalah minimal 25 menit jika pasien ingin mengurangi rasa nyeri. Karena neurotransmitter akan terstimulasi dan menghambat nyeri ketika sudah dipakai lebih dari 25 menit. Yang selanjutnya adalah mekanisme TENS dalam mengurangi nyeri. Nah, ada beberapa teori yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama ini adalah teori gate control system, yaitu teori yang dicetuskan oleh Melzack dan Wall pada tahun 1965. Nah, mereka ini menyebutkan bahwa dengan memasukkan saraf perifer dari A beta, A delta, dan serabut saraf C ke dalam dorsal horn, itu akan meningkatkan atau menurunkan aliran impuls menuju ke pusat pemrosesan yang lebih tinggi pada otak. Dengan kata lain, sistem ini menyiratkan tindakan dari spinal gating system, di mana gerbang-gerbang tersebut mungkin akan dapat terbuka atau tertutup tergantung dari masukan jaringan saraf bersih yang datang dari perifer A delta, A beta, dan serabut saraf C. Nah, ketika gerbang itu tertutup, maka tidak ada nociceptif atau tidak ada rasa nyeri yang dapat menjangkau otak. Nah, hasilnya itu adalah pain relief atau meredanya rasa nyeri. Nah, bagaimana sih cara TENS dalam menutup gerbang tersebut? Nah, ada yang namanya gate closing atau penutupan gerbang. Penelitian telah membuktikan bahwa gate closing ini dikaitkan dengan depolarisasi yang dibangkitkan oleh preferensial dari serabut saraf berdiameter besar ke serabut saraf berdiameter kecil dan begitu pula sebaliknya. Nah, menurut Gate Control Theory of Pain, aktivitas preferensial yang terjadi di serabut-serabut besar ini dianggap mengaktifkan interneuron penghambat yang terletak di substantia gelatinosa yang terletak di dorsal horn of spinal cord. Penghambat sel transmisi rasa sakit yang dihasilkan dari aktivasi interneurons penghambat ini disebut dengan T-cells. Nah, T-cells ini berlokasi di dorsal horn yang ada di spinal cord. Penghambat pada T-cells ini menyebabkan gerbang tertutup dan mencegah masuknya nociceptif atau saraf nyeri untuk menjangkau supraspinal level yang ada di otak. Maka hasilnya adalah tidak ada rasa nyeri yang dirasakan. Seperti apa yang disebutkan sebelumnya, TENS ini dapat membuka atau menutup gerbang tersebut. Nah, untuk pasien yang ingin merasakan rasa nyeri, maka dalam basis theory of gate control theory ini menyebutkan bahwa spinal gate-nya itu atau gerbangnya itu harus terbuka karena T-cells harus didepolarisasi dan atau diaktifkan sehingga nociceptif atau saraf nyeri ini dapat menjangkau otak di mana pada otak tersebut rasa nyeri dapat diterjemahkan. Yang kedua adalah neural descending theory. Nah, teori ini menyebutkan bahwa impuls yang keluar dari TENS akan menuju ke dorsal horn melalui jalur aferen. Setelah itu, impuls akan menuju ke sistem saraf pusat, khususnya ke midbrain. Setelah itu, impuls akan menstimulasi PAG atau periaqueductal gray. Nah, periaqueductal gray ini adalah memiliki peran dalam hal mengaktifkan rapenukleik. Setelah itu terjadilah pengeluaran neurotransmitter serotonin dan neuropirepin.
Setelah itu neurotransmitternya akan menghambat zat kimia P substance. Nah, P substance ini merupakan zat kimia yang akan keluar jika terjadi proses inflamasi akut, dan hal itu akan mencetus adanya rasa nyeri. Yang terakhir ada hormonal teori. Nah, teori ini menyebutkan bahwa impuls yang keluar dari TENS akan menuju sistem saraf pusat melalui hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini ada jaringan yang bernama pituitary gland. Nah, pituitary gland ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon adrenokortikotroik atau ACTH. Nah, selanjutnya ACTH ini akan mengeluarkan kortisol, dan kortisol tersebut akan menstimulasi endogenous opioid system. Nah, endogenous opioid system ini akan menghasilkan beta endorfin, enkephalins, dan neuromodulator yang akan berfungsi sebagai analgesik atau penghilang rasa nyeri. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.